Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Kemelut Pusaka Leluhur, bagian 5. Rangga memandangi dataran rumput luas yang membentang di depannya. Padang rumput ini dikelilingi bukit yang menjulang tersaput awan. Kembali dipandangi daun lontar yang masih berada dalam genggamannya. Dari tulisan yang tertera pada daun lontar itu, mengatakan kalau dirinya ditunggu di padang rumput ini. Pintar sekali dia memilih tempat, gumam Paman Bayan Sudira, seolah-olah berbicara untuk dirinya sendiri. Rangga menatap dalam-dalam wajah Paman Bayan Sudira, yang ditatap buru-buru membungkukkan tubuhnya memberi hormat. Rangga kembali mengalihkan pandangannya pada padang rumput di depannya. "Apa maksud kata-katamu, Paman?" tanya Rangga tanpa menoleh. Belum sempat Paman Bayan Sudira menjawab, tiba-tiba terdengar suara mengaum yang sangat keras menggetarkan. Paman Bayan Sudira menggeser kakinya mendekati pendekar Raja Wali Sakti. Sudah bisa diketahui siapa yang bakal datang menemui mereka. Sementara Rangga mengedarkan pandangannya berkeliling. Auman itu demikian keras dan mengejutkan. Namun sukar diduga dari mana datangnya. Belum lagi Rangga bisa menentukan arah datangnya suara tadi, mendadak saja beberapa mata tombak hitam meluncur deras ke arahnya. Begitu cepat dan tiba-tiba, sehingga membuat pendekar Raja Wali Sakti dan Paman Bayan Sudira terperangah sejenak. Namun dengan cepat mereka berlompatan, lalu berputaran di udara menghindari hujan mata tombak hitam itu. "Hah, siapa kau? Keluar!" seru Rangga keras begitu kakinya mendarat di tanah. Teriakan Rangga begitu keras dan menggema terpantul bukit yang mengelilingi padang rumput ini. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Rangga mengerahkan aji, pembeda gerak dan suara, tapi tetap saja tidak terdengar suara yang mencurigakan. Bahkan semua pohon dan rerumputan bergerak wajar. Sama sekali tidak mengisyaratkan ada sesuatu. "Lebih waspada, Paman," bisik Rangga memperingatkan. "Ya, Paman Bayan Sudira hanya bisa mendesah saja." Aum. Kembali terdengar auman yang panjang bergema. Belum lagi suara auman itu hilang dari pendengaran, tiba-tiba saja muncul seekor harimau yang sangat besar. Begitu besarnya sehingga hampir menyamai seekor anak sapi. Harimau itu menggerung-gerung sambil mencakar-cakar tanah berumput. Sepasang matanya merah menyala menatap tajam pada pendekar Raja Wali Sakti. Grau GHK. Harimau itu menggeruk dahsyat hingga menggetarkan bumi. Tiba-tiba saja binatang buas itu melompat cepat sambil memamerkan kuku-kukunya yang mengembang lebar. Rangga benar-benar terperangah melihat harimau yang begitu besar, dan kini melompat hendak menerkamnya. Begitu cepatnya harimau itu menyerang, tahu-tahu tubuh pendekar Raja Wali Sakti terpental ke belakang terterjang binatang itu. Dua batang pohon hancur terlanda tubuh Rangga. Namun dengan cepat pendekar Raja Wali Sakti itu beranjak bangkit. Dan kembali dia terperangah, karena harimau itu sudah melompat lagi hendak menerkamnya. Cepat-cepat Rangga melompat ke samping dan bergulingan di tanah beberapa kali. Terkaman harimau itu mengenai tempat kosong. Binatang itu menggeram keras, langsung berbalik menghadap pendekar Raja Wali Sakti kembali. "Edan, binatang macam apa ini?" gumam Rangga. Harimau itu sudah kembali melompat menerkam. Tapi kali ini Rangga sudah mempersiapkan jurus pukulan maut paruh Raja Wali. Dia berdiri tegak menanti serangan itu. Dan begitu harimau itu sudah demikian dekat, yah, Rangga mengayunkan pukulan mautnya, dan mendarat telak di wajah harimau itu. Pukulan itu demikian keras sehingga membuat harimau tersebut terpental jauh ke belakang. Raungannya begitu keras. Di luar dugaan, harimau itu masih bisa bangkit kembali dengan tegak. Bahkan kembali melompat menyerang dengan ganas. Rangga melompat ke atas, lalu menukik deras mempergunakan jurus Raja Wali menukik menyambar mangsa. Tepat ketika harimau besar itu berada di bawahnya, dilancarkannyalah 2 kali tendangan disusui 1 pukulan bertenaga dalam penuh ke tubuh binatang buas itu. Grau! Harimau itu meraung keras. Hanya 2 kali dia berguling di tanah, lalu bangkit kembali. Rangga yang sudah berdiri tegak jadi melangkah mundur beberapa tindak. Pukulan dan tendangannya yang sangat dahsyat begitu telak mengenai sasaran. Tapi harimau itu masih tetap tegar.
Tidak terdapat luka sedikit pun di tubuhnya. Rangga sendiri jadi bingung. Padahal, tadi sudah dikerahkan tenaga dalam penuh tapi harimau itu tidak terpengaruh sedikit pun. Dia tidak bisa dibunuh, Rangga, kata Paman Bayan Sudira yang sejak tadi hanya menonton saja. Apa? Tanya Rangga. Belum juga Paman Bayan Sudira menjawab mendadak. Hahaha, suara tawa itu bergema seolah-olah datang dari segala penjuru. Belum lagi hilang suara tawa itu, tiba-tiba muncul seorang laki-laki bertubuh tinggi besar. Hampir seluruh wajahnya tertutup cambang dan kumis tebal. Sepasang matanya bulat seperti mata kucing, berwarna kuning. Hehehe. Orang itu tertawa terkekeh, lalu melangkah mendekati harimau besar itu dan menepuk-nepuk lehernya. Harimau itu mendekam dan kelihatan jinak. Macan Gunung Sumbing, desis Paman Bayan Sudira yang sudah berdiri di samping Rangga. Siapa dia? Tanya Rangga setengah berbisik. Tokoh persilatan yang cukup tinggi kepandaiannya, jelas Paman Bayan Sudira singkat. Apa maksudnya berada di sini? Tanya Rangga seperti untuk dirinya sendiri. Aku sendiri tidak tahu, Rangga. 2 kali dia mencegatku, tapi tidak melakukan apa-apa. Hanya apa? Dia tidak ingin aku ke kerajaan Jiwanala. Oh, bukan hanya dia. Masih ada beberapa lagi yang coba-coba menghalangiku ke Jiwanala untuk mencarimu, Rangga. Salah satunya adalah sepasang naga hitam. Paman, apakah ini ada hubungannya dengan pusaka Karang Setra? Tanya Rangga. Entahlah, mereka tidak pernah menyinggung-nyinggung masalah itu, tapi anehnya selalu menghalangi siapa saja yang datang dari Karang Setra ke Jiwanala, bahkan mereka tidak segan-segan membunuh jika larangannya dilanggar. Hehehe, tidak sia-sia aku jauh-jauh datang ke sini, Macan Gunung Sumbing terkekeh seraya melangkah mendekati Rangga. Sedangkan harimau besar itu masih mendekam tidak bergeming. Kau yang berjuluk Macan Gunung Sumbing? Tanya Rangga memastikan. Benar, dan aku yakin kau pendekar Raja Wali Sakti, sahut Macan Gunung Sumbing. Gunung Sumbing cukup jauh dari sini. Apa yang membuatmu hingga ke tempat ini, Macan Gunung Sumbing? Tanya Rangga terdengar tenang suaranya. Hehehe, pertanyaan yang tidak perlu kujawab. Panglimamu sudah bisa menjawabnya, pendekar Raja Wali Sakti, jawab Macan Gunung Sumbing terkekeh. Rangga menoleh pada Panglima Bayan Sudira, seolah-olah meminta penjelasan pada Panglima Karang Setra itu. Tapi yang ditatap hanya mengangkat bahunya saja. Hehehe, kenapa tidak kau jelaskan saja semuanya, Panglima Bayan Sudira? Terdengar sinis nada suara Macan Gunung Sumbing. Macan Gunung Sumbing, apa yang kau bicarakan? Bentak Paman Bayan Sudira, memerah wajahnya. Aku bicara cukup jelas Panglima. Kenapa masih juga menutup-nutupi? Katakan saja terus terang pada rajamu. Tapi, mungkin sudah terlambat. Hehehe, kembali Macan Gunung Sumbing terkekeh. Tutup mulutmu, keparat, bentak Paman Bayan Sudira geram. Hehehe, Macan Gunung Sumbing malah tertawa semakin keras. Setan, kubunuh kau. Hiaa, Panglima Bayan Sudira rupanya sudah tidak kuat lagi menahan amarahnya. Cepat sekali dia melompat sambil mengirimkan beberapa pukulan bertenaga dalam cukup tinggi, tapi semuanya mampu dielakkan Macan Gunung Sumbing dengan manis. Pertarungan itu tidak mungkin lagi dihindarkan. Sementara Rangga hanya bisa memandang tanpa berbuat apa-apa. Sebab, dia sendiri masih belum mengerti apa yang dibicarakan Macan Gunung Sumbing bersama Panglima Bayan Sudira tadi. Sementara Rangga hanya bisa mengawasi harimau yang mendekam di bawah pohon. Dia berjaga-jaga kalau harimau itu berlaku curang membokong Panglima Bayan Sudira. Sementara pertarungan berlangsung semakin sengit. Sudah puluhan jurus berlangsung, tapi belum terlihat tanda-tanda bakal ada yang unggul. Sedangkan Paman Bayan Sudira sudah menggunakan pedangnya yang sangat diandalkan. Jurus-jurus pedangnya luar biasa. Pedang keperakan itu sampai tidak terlihat bentuknya lagi. Yang nampak kini hanya kilatan cahaya keperakan mengurung tubuh Macan Gunung Sumbing. Namun pada tahap-tahap yang menentukan, terlihat kalau Paman Bayan Sudira mulai terdesak. Beberapa kali pukulan telak mendarat di tubuhnya.
Panglima Bayan Sudira harus bergulingan dan berlompatan menghindari serangan-serangan macan Gunung Sumbing. Serangan-serangan itu sangat dahsyat, sehingga di sekitar pertarungan bagaikan abis diamuk puluhan gajah. Dalam 1 atau 2 jurus Paman Bayan Sudira tidak akan bertahan lagi, gumam Rangga yang sejak tadi memperhatikan jalannya pertarungan itu. Dugaan pendekar Raja Wali Sakti itu memang tepat. Satu pukulan telak telah mendarat di dada Panglima Bayan Sudira, sehingga laki-laki itu terpental keras menghantam tanah berumput. Pada saat itu, harimau besar yang sejak tadi mendekam saja, melompat cepat ke arah Panglima Bayan Sudira sambil meraung keras. Rangga sempat tersentak sesaat, kemudian bagaikan kilat melompat menerjang harimau itu. Hiyaat, groh, harimau itu menggerung keras. Tubuhnya terpental deras hingga menghantam pohon. Tendangan Rangga yang bertenaga dalam sempurna itu membuat binatang itu menggerung kesakitan. Namun, dia mampu bangkit kembali tanpa ada luka sedikit pun di tubuhnya. Sementara itu Panglima Bayan Sudira sudah mampu bangkit kembali meskipun tidak bisa tegak. Dari mulut dan hidungnya mengucurkan darah segar. Belum waktunya kau ikut campur, pendekar Raja Wali Sakti, dengus macan Gunung Sumbing. Tidak seharusnya piaraanmu berlaku curang. Balas Rangga tidak kalah dinginnya. Harimauku tidak curang. Panglima mulah yang sudah kalah. Dia hanya minta bagiannya, pendekar Raja Wali Sakti. Setiap lawanku yang kalah, harus menjadi santapannya. Tegas macan Gunung Sumbing, tetap dingin suaranya. Aku belum kalah. Geram Panglima Bayan Sudira. Hehehe, nyawamu tinggal seujung rambut lagi, Panglima. Bicaralah dengan jujur sebelum terbang ke neraka. Suara macan Gunung Sumbing terdengar ketus. Keparat. Kau tidak berhak menekanku, bentak Panglima Bayan Sudira. Tunggu, bentak Rangga begitu Panglima Bayan Sudira akan menerjang. Gusti, Panglima Bayan Sudirda membungkuk sedikit. Sejak tadi kalian seperti memperebutkan sesuatu. Apa yang kalian pertengkarkan? Tanya Rangga tidak sabar lagi. Dia memang sudah kebingungan ingin tahu permasalahan kedua orang itu. Tanyakan saja pada panglimamu, pendekar Raja Wali Sakti, dengus macan Gunung Sumbing. Paman, Rangga menatap pada Panglima Bayan Sudira. Ampun, Gusti. Sebenarnya tidak ada persoalan apa-apa. Orang ini memang hanya mencari-cari perkara saja. Dia menginginkan pusaka Karang Setra itu, Gusti, jelas Panglima Bayan Sudira. Rangga mengalihkan pandangannya pada macan Gunung Sumbing, tapi yang dipandang malah tertawa terbahak-bahak. Pendekar Raja Wali Sakti itu jadi berkerut keningnya. Kembali ditatapnya Panglima Bayan Sudira. Kau tidak berdusta, Paman? Tanya Rangga. Ampun, Gusti. Hamba mengatakan yang sebenarnya, tegas Panglima Bayan Sudira. Hahaha. Sungguh berani sekali mendustai Raja Besar yang mengangkatmu jadi terhormat. Kenapa tidak berkata terus terang saja kalau kau yang mengambil pusaka Karang Setra itu? Jangan memfitnah orang-orang yang tidak bersalah hanya untuk menutupi perbuatanmu, kata macan Gunung Sumbing lantang. Setan, tutup mulutmu, bentak Panglima Bayan Sutra geram. Panglima Kerajaan Karang Setra itu tidak bisa lagi membendung amarahnya, dan langsung melompat sambil mengibaskan pedangnya ke arah leher macan Gunung Sumbing. Tapi pada saat yang sama Rangga melompat cepat bagaikan kilat. Tangannya menjulur menamparkan pergelangan tangan Panglima Bayan Sudira. Tahan, sentak Rangga. Panglima Bayan Sudira memegangi pergelangan tangannya. Tepakan pendekar Raja Wali Sakti itu membuat tulang pergelangan tangannya seperti remuk. Pedang yang dipegangnya pun terpental dan menancap di tanah tidak jauh darinya. Panglima Bayan Sudira buru-buru membungkuk memberi hormat. Sementara macan Gunung Sumbing hanya terkekeh kecil. Kendalikan amarahmu, Paman. Akan kuselesaikan persoalan ini tanpa pertumpahan darah, kata Rangga penuh wibawa. Dia benar. Kau tidak perlu malu untuk mengatakannya. Aku yakin, rajamu akan bertindak adil dan bijaksana, celetuk macan Gunung Sumbing. Rangga menatap tajam macan Gunung Sumbing. Baik, aku akan pergi meninggalkan kalian berdua. Tapi ingat, urusanku dengan Bayan Sudira belum tuntas. Juga denganmu, pendekar Raja Wali Sakti, kata macan Gunung Sumbing.
Setelah berkata demikian, macan Gunung Sumbing melangkah pergi diikuti harimaunya yang besar. Rangga memandangi kepergian tokoh sakti itu dengan kening agak berkerut. Macan Gunung Sumbing menghentikan langkahnya, lalu berbalik. Hanya satu yang perlu kau ingat, pendekar Raja Wali Sakti. Aku sudah berjasa padamu membongkar persoalan ini, kata macan Gunung Sumbing. Ayo, belang. Hanya beberapa kali lompatan saja, macan Gunung Sumbing sudah lenyap dari pandangan. Harimau besar itu mengaum keras kemudian melompat mengikuti majikannya. Rangga menarik napas panjang. Kata-kata macan Gunung Sumbing yang terakhir tadi kini mengganggu pikirannya. Sulit dimengerti apa yang dimaksudkan tokoh sakti itu. Rangga melangkah perlahan-lahan menghampiri sebongkah batu yang tidak begitu besar, namun cukup datar untuk diduduki. Di samping batu itu berdiri sebatang pohon rindang, cukup nyaman untuk berlindung dari sengatan matahari. Rangga duduk bersila di atas batu itu, sedangkan Panglima Bayan Sudira hanya berdiri dengan kepala tertunduk. Mendekatlah kemari paman, pinta Rangga. Hamba, Gusti. Panglima Bayan Sudira memberi hormat kemudian melangkah menghampiri. Dia duduk bersila di depan pendekar Raja Wali Sakti. Kepalanya tetap tertunduk menekun rerumputan di depannya. Sementara Rangga menatap tidak berkedip. Paman, aku ingin penjelasan yang lengkap. Kuharap kau berterus terang dan berkata jujur, kata Rangga tegas dan berwibawa. Ampun, Gusti. Semua yang dikatakan macan Gunung Sumbing sama sekali tidak benar. Pusaka Karang Setra benar-benar hilang dicuri. Sampai sekarang belum jelas siapa pencurinya dan di mana pusaka itu berada, kata Panglima Bayan Sudira setelah memberi hormat. Benarkah yang kau katakan itu, paman? Tanya Rangga bernada tidak percaya. Dewata di Swargaloka menjadi saksi Gusti, sumpah Panglima Bayan Sudira. Baiklah, aku percaya padamu paman. Hanya saja, Rangga memutuskan ucapannya. Hanya apa, Gusti? Desak Panglima Bayan Sudira. Dari mana macan Gunung Sumbing tahu tentang pusaka itu? Dan kenapa menuduh bahwa kau yang mengambilnya? Rangga seperti bertanya pada dirinya sendiri. Gusti, dia hanya ingin memfitnah saja. Yang diinginkan, sebenarnya pusaka itu, seperti halnya tokoh-tokoh lain. Berbagai cara pasti ditempuh untuk memperolehnya, jelas Panglima Bayan Sudira. Tatapan Rangga semakin tajam ke arah laki-laki hampir setengah baya di depannya. Sinar matanya memancarkan ketidakpercayaan terhadap keterangan Panglima Bayan Sudira. Terlalu mudah rasanya untuk alasan seperti itu. Macan Gunung Sumbing bukanlah tokoh yang suka berbuat sekeji itu, meskipun sepak terjangnya selalu merugikan dan mencelakakan orang lain. Tapi untuk memfitnah, memecah belah dan berlaku keji seperti ini, rasanya hal itu tidak pernah dilakukan macan Gunung Sumbing. Setahunya tokoh itu selalu bertindak jantan, meskipun seluruh tokoh rimba persilatan menggolongkannya dalam aliran hitam. Tindak tanduknya yang liar dan kejam tanpa mengenal belas kasihan pada siapapun, sangat memungkinkan dia ada di golongan hitam. Gusti, percayalah, hamba tidak mungkin berkhianat. Justru hamba sekarang berada di sini karena mencari pusaka itu, selain untuk mengabarkan kepada Gusti, kata Panglima Bayan Sudira berusaha meyakinkan junjungannya. Hah, Rangga menarik napas panjang. Sebentar kemudian pendekar Raja Wali Sakti itu bangkit berdiri dan melangkah menghampiri kudanya yang tengah asyik merumput. Tanpa berkata-kata lagi, Rangga melompat naik ke punggung kudanya. Kuda hitam bernama Dewa Bayu itu meringkik keras sambil mengangkat kedua kaki depannya. Sedangkan Panglima Bayan Sudira masih tetap duduk bersila dengan kepala tertunduk. Dia tahu kalau Rangga tidak mempercayai keterangannya. Rasa curiga dan ketidakpercayaan kini sudah terselip di hati Raja Karang Setra itu. Tunjukkan kesetiaanmu, paman. Jangan temui aku sebelum bisa menunjukkan kesetiaanmu, kata Rangga tegas dan berwibawa. Gusti, Panglima Bayan Sudira tersentak kaget. Aku benar-benar kecewa jika kau berkhianat, paman. Selama ini kau selalu kupercaya, dan kuberikan kekuasaan penuh menangani seluruh prajurit Karang Setra. Aku tidak ingin kejadian ini menyebar dan membuat malu dirimu sendiri. Kau kuberi kesempatan untuk membuktikan kejujuranmu padaku, kata Rangga lagi. Gusti, ampunkan hamba.
Hamba tidak berkhianat, perintih Panglima Bayan Sudira memohon. Aku percaya padamu Paman. Tapi saat ini harus kau tunjukkan dan perlihatkan kepercayaan yang telah kuberikan padamu. Tunjukkanlah kalau kau seorang abdi setia yang patut dipercaya. Oh, Gusti, hukumlah hamba Gusti. Hukumlah seberat-beratnya bila memang hamba berkhianat, perintih Panglima Bayan Sudira. Hukuman tetap akan dijalankan bila kau bersalah. Oh, lemas seluruh tubuh Panglima Bayan Sudira. Walaupun dengan merintih dan memohon ampun, tapi keputusan Rangga tidak bisa dicabut kembali. Pendekar Raja Wali Sakti itu menggebah kudanya dengan cepat meninggalkan Panglima Bayan Sudira yang berlutut sambil merintih lirih. Rangga sudah tidak terlihat lagi bersama kuda Dewa Bayu. Laki-laki dari Karang Setra itu bangkit berdiri setelah bisa menghilangkan kegundahan hatinya. Perlahan-lahan dia melangkah menghampiri kudanya, lalu melompat naik ke punggung kuda itu. Oh, Dewata yang agung! Begitu berat cobaan yang kau timpakan padaku, rintih Panglima Bayan Sudira. Kuda itu melangkah perlahan-lahan membawa Panglima Bayan Sudira di punggungnya. Laki-laki hampir separuh baya itu tidak peduli kemana kudanya akan membawa. Seluruh gairah hidupnya sudah hilang dengan hilangnya kepercayaan Rangga padanya. Dan semua itu akibat kemunculan si macan Gunung Sumbing. Panglima Bayan Sudira benar-benar mendendam pada tokoh hitam itu yang telah menghancurkan segala-galanya dengan memfitnahnya langsung di depan junjungannya itu. Hanya, Panglima Bayan Sudira memang tidak bisa menyalahkan pendekar Raja Wali Sakti yang juga junjungannya di kerajaan Karang Setra. Memang tidak bisa dibantah semua yang dituduhkan macan Gunung Sumbing padanya. Meskipun tuduhan itu tanpa bukti yang nyata. Dan kini harus ditunjukkan kalau dirinya tidak bersalah sama sekali. Bersambung ke Kemelut Pusaka Leluhur bagian 6. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.